Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah ya. Dan juga tidak lupa ketika mungkin kalian dihantam sebuah masalah ataupun problem ataupun konflik ya, apapun itu, baik itu yang berat maupun yang ringan, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan keluar ya. Itu doa saya ataupun harapan saya buat kalian semua, wabil khusus ya yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai untuk harinya hari Sabtu sampai batas waktu hari Senin ya. Katakanlah mulainya tuh ya tanggal 23, 24 sampai batas waktu tanggal 25. Artinya kan 3 hari ke depan, Sabtu sampai Senin. Ya meleset-melesetnya paling 1 hari ya. Untuk temanya kali ini saya akan mencoba mengambil tema ya. Maksud saya begini, saya akan mencoba mengambil tema, saya akan mencarikan informasi ataupun berita ya dari kalian. Nanti kira-kira eh, harapan dan impian apakah ya yang akan bisa terwujud ya. Sekali lagi, impian dan doa apa ya yang kira-kira akan terwujud ataupun yang akan kalian rasakan di 3 hari ke depan ya. Tentunya tetap ada 3 faktor ya. Ketika nanti kalian mungkin diuntungkan di secara asmara ya, maksud saya bisa saja impian harapan kalian itu diberikan ya, diberikan keberuntungan di faktor asmara, ya syukuri aminkan. Bisa saja nanti diberikan di faktor pekerjaan, ya syukuri aminkan. Bisa saja nanti diberikan di masalah finansial ataupun keuangan, ya syukuri saja. Intinya 3 faktor ini ketika mungkin mengena kalian salah satunya, ya syukuri saja. Ya syukur-syukur ketiga-tiganya mengena sama kalian. Asmara kalian diuntungkan, terus pekerjaan kalian diuntungkan, sama keuangan kalian diuntungkan ya. Semoga saja impian ataupun harapan kalian bisa diuntungkan untuk ketiga-tiganya ya. Semoga bisa dimengerti sobat ya maksud saya. Oke ya, di informasi terakhir tetap saya selalu mengatakan di poin terakhir ini, apapun uploadan readingan terbaru saya yaitu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa ya. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, ya harap dimaklumi ya. Karena ini kan bersifat luas. Saya juga nggak tahu nama kalian. Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate ya, meskipun ini general reading, ya syukuri, syukur alhamdulillah. Ya, kan seperti itu. Amin kan sobat, karena ucapan adalah doa. Kan seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi biar saya bisa tahu nama kalian ya, sedikit info dari kalian sehingga saya akan bisa fokus, itulah yang akan saya tembak ya. Nah, dengan demikian nanti yang konsul akan bisa menemukan suatu jawaban yang akurat, karena sekali lagi sudah banyak sekali ya, baik yang sahabat kita yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia ya, itu konsul alhamdulillah semua pada akurat. Dan di situ nanti ketika memang ada kesulitan, ya akan saya kasih opsi-opsi pilihan ya, agar bisa lepas dari keterpurukan, agar bisa terbuka kembali aura yang semula adanya suatu tembakan black magic. Dan kira-kira seperti itu intinya ya. Oke ya sobat ya, next lanjut setelah zodiak Taurus, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras ya.
Jadi kita lihat setelah zodiak Taurus, di sini ada zodiak Libra. Artinya zodiak Libra akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Ya, kita lihat untuk asmara Libra, informasi apa yang akan kalian dapatkan. Libra, untuk asmara kartu utama kalian muncul petunjuk 7 cup ya. Itu seseorang sedang memandang 7 cup di atas awan ya. Terus dikonfirmasi sama kartu muncul petunjuk mantap, the lovers. Ada sepasang kekasih, belakangnya ada malaikat. Ini kalau saya tangkap energi Libra ya, muncul petunjuk. Ini kartu utama kalian muncul petunjuk 7 cup. Artinya kalau saya menangkap sih di sini kelihatannya asmara Libra ya sedikit ada kendala gitu loh. Bahkan di sini saya menangkap apa ya, akan adanya suatu renungan, akan adanya suatu bisa dikatakan harapan, akan ada suatu lamunan juga di sini ya. Bagaimana agar asmara bisa stabil ya. Mungkin ketika asmara stabil, saya akan bisa bahagia, mungkin secara keharmonisan, secara materi, ya, kira-kira seperti itu. Jadi yang diharapkan Libra di sini adanya suatu renungan gitu loh. Kalau saya menangkap kalian adanya suatu renungan, adanya suatu mungkin apa ya, lamunan juga sih ya, ataupun mungkin angan-angan di situ ya lebih tepatnya ya, bahwa itu tadi, bahwa ketika asmara saya stabil saya akan bisa bahagia baik secara keharmonisan, secara saling menyayangi, secara saling pengertian juga secara materi. Itu yang saya tangkap di sini ya. Terus di kartu konflik mengatakan ada petunjuk the lover. Ya ini kelihatannya apa ya? Apa yang diharapkan Libra ya? Selama kalian ada keinginan untuk mencapai itu semua seperti yang sudah saya jelaskan ya. Di sini kelihatannya akan bisa terwujud ya. Jadi Libra ini harus apa ya? Ketika sudah merasakan asmara kalian lagi kurang stabil mungkin ya, ketika merasakan sudah kurang stabil, bahkan adanya suatu ketidaksinkronan antara hati kalian sama pasangan, asalkan kalian mau berusaha di sini. Bagaimana untuk bisa mendapatkan itu semua ya. Jangan hanya sekedar diangan-angan, jangan hanya sekedar dipikirkan, jangan hanya sekedar dilamunkan, tapi kalian wujudkan secara tindakan gitu loh. Jadi secara praktek lah kalian jalankan. Nah, insya Allah di sini akan bagus ya, akan menemui apa yang sedang kalian harapkan. Nah, beda lagi ketika kalian sudah mempunyai keinginan tapi hanya sekedar keinginan, hanya sekedar renungan tapi tidak kalian jalankan, tidak kalian capai itu semua, ya tidak akan berhasil di sini. Nah, sekali lagi mumpung kalian dibantu dengan adanya the lover ya, bisa saja ketika kalian ada masalah pun terus kalian mau menyelesaikannya entah bagaimanapun caranya, di sini kelihatannya kan bagus ya, karena kartu the lover ini juga menunggu pergerakan kalian. Ketika kalian ada pergerakan, insya Allah di sini the lover akan berpihak sama kalian, energi positif berpihak sama kalian, artinya asmara kalian akan bisa kembali stabil, kembali pulih seperti apa yang sedang kalian harapkan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti segmen terakhir akan saya deteksi. Untuk masalah pekerjaan, di sini Libra muncul 8 cup ya. Itu ada 8 cup tersusun rapi tapi ditinggalkan sama seseorang.
Dikonfirmasi sama kartu muncul petunjuk 4 pentacles ya, ataupun 4 koin. 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Libra ya. Di sini jelas ya. Mungkin gini ya. Libra ini kelihatannya kalian sedang menyusun sebuah rencana ya. Menyusun sebuah strategi ini kalau saya tangkap sih. Awalnya seperti itu. Cuma entah kenapa dengan berjalannya waktu ya tiba-tiba seperti kalian serasa dihantam sebuah masalah. Akhirnya apa? Akhirnya kalian di sini jelas berpikir bahwa selama ini yang sudah kalian harapkan ya tentang sebuah penyusunan rencana itu tidak seindah kenyataan gitu loh. Mungkin adanya suatu problem ataupun konflik sehingga kalian di sini meninggalkan. Artinya kalian ada suatu kekecewaan, adanya suatu kesedihan ya. Kira-kira seperti itu karena apa? Yaitu tadi harapan tidak seindah kenyataan ataupun tidak seindah yang dulu. Mungkin dulu kalian sudah pernah merasakan. Artinya yaitu tadi kalian hantam masalah. Akhirnya bisa saja di sini apa ya serasa ada kekecewaan gitu loh. Kalian juga tidak menyangka yang selama ini sudah terbina rapi tiba-tiba ada masalah yang menghantam dan kalian dirugikan. Ya mungkin secara pencapaian target, secara impian ini tiba-tiba tidak bisa terwujud seperti yang dulu sobat. Karena dulunya mungkin sudah terwujud gitu loh. Ya, jadi bisa dikatakan ya akhirnya dengan seiringnya berjalannya waktu ada suatu masalah yang menghantam seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Untuk kartu konfirmnya di sini muncul petunjuk 4 pentacles. Artinya apa? Artinya jelas di sini ya bahwa kalian sedang berfokus, bahwa kalian ingin menjaga agar tidak terjadi suatu kesalahan. Nah, itu bagus ya. Saran saya memang kalian harus fokus karena saya menangkap di sini kalian ada beberapa target ataupun beberapa harapan yang sedang kalian kejar di sini. Makanya di sini menggambarkan kalian itu berkonsentrasi, kalian sedang ingin menjaga agar tidak terjadi suatu kesalahan yang berulang. Kira-kira seperti itu ya. Jadi adanya kekonsentrasian ini. Kita lihat dulu di faktor keuangan. Informasi yang kalian dapatkan di sini muncul judgment ya kartu utama kalian. Ya. Ini petunjuknya judgment. Malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Terus di kartu confirm menunjukkan ada petunjuk di sini 7 pentacles, seseorang sedang melihat tumbuhan 7 koin ya. Ini kalau saya tangkap energinya untuk Libra ya, judgment. Ya, artinya di sini apa ya? Mungkin Libra ini sedang menanti ya. Banyak dari kalian yang punya zodiak Libra ini sedang menanti ataupun sedang menunggu informasi, menunggu kabar berita. Ya, bagaimana masalah kerezekian itu akan bisa lancar, akan mendapatkan sebuah pemasukan keuangan, entah itu secara terduga maupun tak terduga, entah besar entah kecil. Intinya kalian berharap gitu loh. Artinya suatu berita baik tentang seputar keuangan. Saya juga menangkap di sini sobat. Dalam arti gini, mungkin kalian sudah dijanjikan ya keuangan ataupun sudah deal-dealan masalah keuangan ya, akan kalian dapatkan. Nah, di sini kalian menunggu gitu loh ya. Menunggu orang tersebut apakah betul ingin memberikan uang sama kalian. Nah, intinya di situ. Jadi energi penungguan di sini, energi penantian. Nah, yang saya maksud apakah itu akan terrealisasi sama kalian? Apakah memang masalah keuangan itu akan benar-benar rezeki itu datang sama kalian? Nah, kita kan tidak tahu. Nah, kita lihat nanti di 3 hari ke depan karena sekali lagi judgment ini juga menggambarkan apa residual energi sobat. Bisa saja ini akan ada kabar baik yang mengejutkan seperti yang saya katakan tadi, orang yang menyanggupi kalian itu akan benar-benar memberi uang. Nah, bisa saja orang yang menyanggupi kalian itu membatalkan. Nah, karena di sini apa adanya suatu residual energi yang kurang bagus yang saya rasakan untuk zodiak Libra. Jadi adanya suatu ketertutupan di sini gitu loh ya. Karena apa saya mengatakan seperti itu? Ada ketertutupan, ada suatu masalah. Karena jelas di sini adanya 7 koin. Artinya apa? Artinya terkadang kalian itu sering merenung, sering melamun, sering berpikir ya. Kok tidak ada stabil-stabilnya masalah keuangan, kok banyak minusnya ya. Kok lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, lebih besar kebutuhan ya daripada tidaknya. Nah, yang saya tangkap, makanya di sini kalian terkadang merenungi nasib ya. Berangan-angan, berpikir ya bagaimana cara untuk mengkondusifkan atau untuk cara melancarkan suatu kerezekian. Terkadang seperti itu. Maksud saya gini, apakah Libra ini tidak ada rezeki sama sekali? Ya tidak begitu juga. Kalian itu pasti akan juga mendapatkan suatu rezeki sobat, tapi apa ya jauh dari harapan kalian gitu loh. Seakan-akan kalian mendapatkan rezeki itu masih kurang untuk menutupi kebutuhan kalian. Itu yang saya tangkap. Nah, jadi di sini sekali lagi kalau dibilang minus ya minus, tapi kalau dibilang apakah Libra tidak ada rezeki, ya tidak begitu juga, tetap ada rezeki. Cuman kan ya itu tadi artinya suatu
hambatan-hambatan sehingga membuat rezeki kalian itu serasa kecil dan serasa kurang bisa memenuhi kebutuhan kalian. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya, kan apa ini Libra ya. Oke ya, Libra ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan, informasi apakah yang akan kalian dapatkan seputar impian dan harapan, apakah bisa ada keberuntungan di faktor asmara? Di sini Libra kelihatannya 50-50 ya. Saya menangkapnya 50-50. 50%, 50%. Itu akan baik, 50% ini kelihatannya akan stuck, maka bahkan akan terjadi bertambah buruk. Kenapa seperti itu? Seperti yang saya katakan tadi ya. Secara tarikan energi kartu mengatakan ketika kalian dalam masalah, terus kalian merenunglah. Ketika sudah kalian renungkan apa yang sudah menjadi pemikiran kalian, itu jalankan. Artinya selesaikan masalah. Itu akan mendapatkan suatu bantuan developer. Kan saya tadi mengatakan seperti itu. Sama, kalau di terawangan ini kelihatannya apa energinya itu seakan-akan dikembalikan lagi sama kalian. Sampai seberapa kuat ya, sampai seberapa perjuangan keras kalian untuk bisa menyelesaikan masalah. Nah, di situ nanti akan terbantukan apapun itu akan terbantukan, mungkin akan segera damai lagi ketika ada masalah ya, akan dingin lagi kan seperti itu. Yang 50% yang bagus, yang 50% yang kurang bagus itu tadi mungkin masih adanya suatu kendala. Kenapa kok saya mengatakan kok masih ada suatu kendala? Ya bisa saja ketika kalian merenungkan akan hal kestabilan seperti yang saya katakan tadi, cuma tidak kalian jalankan sobat, tidak kalian terapkan gitu loh. Nah, itulah yang akan menjadi keterlambatan ataupun keterpendingan ketika kalian berharap adanya suatu kestabilan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi, apapun itu Libra, ketika ada masalah ya harus berani menyelesaikan dengan cara kalian sendiri ya. Seperti itu ya. Karena di sini jelas adanya suatu, ada juga yang tertembak ya, kalian di faktor asmara ada beberapa Libra yang menangkap tadi secara penawangan tertembak gitu loh. Makanya asmara kalian terkadang sulit menemukan sering masalah di sini. Banyak kebuntuan-kebuntuan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Di faktor pekerjaan, informasi apakah yang akan kalian dapatkan? Secara impian dan harapan, apakah ada keberuntungan? Kalau secara pekerjaan sih di sini Libra bisa dikatakan apa ya? Hampir sama ini energinya sama Gemini ya. Libra kelihatannya 50-50 ya gitu. Ada yang energinya stuck ya, ada yang energinya akan ada menemukan sebuah apa ya? Sebuah pencapaian target. Nah, itu pun kecil gitu loh. Sekali lagi, apakah bisa mencapai target Libra? Bisa. Ya, itu pun apa ya? Istilahnya itu kecil lah target-target yang akan kalian dapatkan. Cuman di sini juga terkoneksi bahwa Libra akan adanya suatu keterpurukan juga yang 50%, yang satunya lagi. Nah, jadi harap waspada ya untuk Libra ya. Ya semoga yang 50% yang baik itu mengena sama kalian. Seperti itu. Kalau secara keuangan ya, setelah saya deteksi ataupun saya terawang informasi apakah yang akan kalian dapat di seputar keuangan secara impian dan harapan apakah bisa terwujud hal yang positif, hal yang bagus. Di sini Libra tertembak ya, sekali lagi kalian tertembak di faktor keuangan juga, ada yang tertembak di asmara, ada yang tertembak di keuangan. Makanya di sini membuat kalian sulit gitu loh ya. Makanya bisa saja nanti ini akan ada dua kabar ya, ataupun informasi. Bisa saja tiba-tiba berubah menjadi baik ya. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang menyanggupi kalian apapun itu yang berhubungan dengan deal-dealan masalah keuangan itu bisa mengena sama kalian. Tiba-tiba seperti itu. Nah, bisa saja tiba-tiba ada kegagalan. Entah orang itu sudah menjanjikan uang sama kalian, entah masalah apapun yang berhubungan dengan keuangan itu akan mengena sama kalian, tiba-tiba gagal. Nah, makanya di sini harus waspada lebih besar mana energi positif atau energi tembakan black magic. Ketika lebih besar energi positif kalian akan diuntungkan, ketika lebih besar energi black magic kalian akan dirugikan. Kira-kira seperti itu ya. Kalau secara penerawangan kan seperti itu. Makanya di sini disarankan Libra Libra harus peka. Kalian kalau perlu di netral ya di netral ya. Jangan sampai itu menjadi keterlambatan dan akhirnya mengakar kemana-mana. Nah, nanti akan bisa kacau semua ya untuk Libra ya. Karena jelas di sini gitu loh. Kalian sedang berharap sekali ya, keuangan.
kalian sedang berharap sekali keuangan yang akan bisa menutupi ataupun yang memenuhi kebutuhan kalian. Ini akan serasa sulit ya, gitu loh. Ya semoga saja kabar baik akan menghantam kalian sebuah rezeki yang tiba-tiba datang. Itu harapan saya ya. Oke ya, untuk sahabat Libra, apapun itu saya sering mengatakan jangan sampai ada suatu keterlambatan ketika mungkin yang kalian rasakan itu jauh di nalar logika, kurang baik. Ya kalian apa? Kalian kuatkan dengan ikhtiarkan gitu loh. Kalau kalian bisa untuk membuka aura sendiri ya silakan, mungkin tahu doanya, tata caranya ya silakan. Tapi kan ketika kita tidak memahami, ya tidak ada salahnya kita konsultasikan sama orang-orang di bidangnya. Kan seperti itu ya. Oke ya, untuk sahabat Libra, informasi tentang asmara, tentang pekerjaan, tentang keuangan sudah saya sampaikan. Sekali lagi, apapun itu, semoga manfaat, tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan hal doa, yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya kan percaya tidak percaya ya saya kembalikan sama kalian. Karena apa? Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, kan seperti itu biar apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, entah itu resonate atau tidak. Kan seperti itu. Jadi sikapilah dengan bijak sobat ya, karena itu juga general reading gitu loh ya. Jadi mengajak. Nah, di segmen terakhir sering saya mengatakan ketika kalian dalam masalah dan itu sudah tidak wajar ya, banyak keganjilan ya. Itu jangan dipaksakan sobat gitu loh. Jangan didiamkan gitu loh. Agar kalian tidak semakin hari semakin terpuruk. Karena apa? Ketika itu kalian sudah merasakan kok ini banyak keganjilan, apalagi sudah mengetahui, tapi kalian biarkan, nanti dengan seiringnya waktu semakin terprosok gitu loh. Sangat sulit untuk bisa bangkit sobat karena ada suatu energi yang menutup kalian. Nah, di situ apa letaknya. Nah, bagaimana untuk bisa menanggulangi itu semua? Ya tetap ya ada dua syarat. Sering saya mengatakan, satu, kuatkan doa ya pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Juga tahap dua, lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka ya, jadi keresikan kepositifan itu akan bisa lancar. Nah, karena akan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri, apalagi sudah mengetahui, sudah merasakan. Nah, nasib tidak akan berubah. Kita sendiri yang ikhtiar, nasib akan ikut berubah baik. Karena kita harus yakin ketika kita adanya suatu ikhtiar, kita adanya suatu usaha, yakinlah bahwa itu tidak akan mengkhianati hasil selama kita ada tujuan yang positif. Kan seperti itu kuncinya. Oke, untuk sahabat Libra ya tetap semangat, kalau bisa di netral ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.